Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kedua di bulan Ramadan, semoga kebaikan, kesehatan, kelancaran dalam menjalankan ibadah menyertai kita semua, amin ya robbal alamin. Bulan Ramadan bagi satu sisi Rasulullah SAW adalah bulan kerinduan beliau terhadap seorang istri yang luar biasa yang sudah lebih dulu berpulang, Siti Hadijah, istri yang meskipun setelah wafat beliau masih selalu mengikat silaturahmi dengan teman-temannya, dengan kerabatnya, kemudian juga masih mencontohkan beliau kepada banyak kaumnya, kemudian juga masih mengenang beliau di pusaranya. Disampaikan bahwa Rasulullah sampai berlama-lama merenung menangis di pusara Siti Hadijah. Kemudian juga sampai keterikatan batin Rasulullah dengan Siti Hadijah ini diberitakan sampai membuat cemburu para istri-istrinya yang lain. Rasulullah tidak menikah dengan perempuan lain pada saat beliau bersama dengan Siti Hadijah. Kemudian setelah itu beliau memiliki istri yang lain, dan kalau yang masyhur dikisahkan itu bagaimana kecemburuan Siti Aisyah ya, bagaimana beliau masih terus menyebut-nyebut Siti Hadijah. Mengapa Rasulullah demikian terikat batinnya kepada Siti Hadijah? Ini juga mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita semua para istri untuk bisa mengambil teladan dari beliau, bagaimana Siti Hadijah ini begitu dicintai, begitu dirindukan meskipun sudah tidak ada. Salah satu pelajarannya adalah bahwa ketika seseorang bertanya mengapa sih Rasulullah demikian terikat pada Siti Hadijah, mengapa sulit sekali untuk bisa lupa gitu ya pada kebersamaan dengan Siti Hadijah, jawaban beliau salah satunya adalah karena Siti Hadijah itu ada di saat orang lain tidak ada. Siti Hadijah itu menemani di saat orang-orang meninggalkan. Siti Hadijah itu menerima di saat orang lain ingkar. Siti Hadijah meyakini di saat orang lain tidak percaya. Kata beliau seperti itu salah satunya. Pada konteks hubungan suami istri mungkin ini menjadi tidak mudah untuk dilakukan, karena bagaimanapun kita punya sisi hidup yang banyak sekali ya, kehidupan kita itu banyak sekali. Dalam kehidupan berumah tangga itu banyak sekali sisi-sisi yang mempengaruhinya. Kalau tidak dari kita, ujiannya dari pasangan kita. Kalau tidak dari pasangan mungkin dari anak. Kalau tidak dari anak mungkin dari orang tua kita. Orang tua soleh mungkin mertua. Kemudian kalau mertua baik mungkin dari tetangga, misalnya bisa dari manapun ujiannya. Tetapi kalau yang saya rasakan ya, rasanya memang setelah dalam hubungan suami istri, maka ketika kita sepenuh hati gitu ya, lahir batin mengikrarkan diri menerima seseorang menjadi bagian dari diri kita, maka saat itulah segala sesuatunya dimulai, bahwa rasanya tidak ada yang bisa lebih mengenal diri kita kecuali pasangan kita, baik buruknya, tidak baiknya, kemudian salah dosanya, kemudian juga soleh solehahnya gitu ya, itu saling tahu gitu dan tidak bisa ditutupi. Maka pada para lajang pesannya adalah bahwa tidak boleh terlalu muluk untuk mensyaratkan calon pasangan gitu ya. Dulu saya berpikir bahwa calon pasangan itu harus banyak sekali, harus ABC dan sebagainya, ternyata itu tidak berpengaruh. Jadi sekarang saya suka mengoreksi beberapa lajang yang laki-laki biasanya yang mensyaratkan perempuannya harus tinggi, langsing, kulitnya putih misalnya dan sebagainya. Oke, memang itu mungkin mempengaruhi ya, di satu sisi mungkin memang dia
pada saat dia diperkenalkan kepada teman dia tidak terlalu memalukan dan sebagainya, misalnya mungkin pengaruhnya sebatas itu. Tetapi dalam konteks kokohnya keterikatan dalam berumah tangga, ada hal lain yang lebih penting untuk bisa dicari dari seorang pasangan, yaitu tadi bagaimana kita bisa diterima oleh dia. Karena apa? Karena hidup kan tidak bisa menjanjikan selalu mudah gitu ya, selalu segala sesuatunya berjalan sesuai dengan harapan kita gitu. Tentu saja pada saat hidup baik-baik saja, semuanya sesuai dengan keinginan kita, banyak orang akan siap gitu. Tapi pada saat ketika hidup berubah gitu ya, mungkin kita bisa mengalami sakit, kita bisa diuji dengan ketidakbaikan diri kita, mungkin kita diuji dengan misalnya apapun mungkin. Ada orang yang kecelakaan kemudian dia mengalami kecacatan, misalnya yang dulunya jasadnya sempurna menjadi kehilangan dan sebagainya. Maka yang dibutuhkan adalah bagaimana pasangan yang bisa menerima kita dengan itu semua. Yang laki-laki misalnya yang tadinya pejuang nafkah, meyakini sekali kemampuannya dengan usahanya, misalnya dengan pencapaian karirnya, tapi ya bukan tidak mungkin pada saatnya ketika Allah ingin mengambil itu semua, misalnya diuji dengan kehilangan penghasilan, misalnya sumber penghasilan, pekerjaan dan sebagainya. Maka mencari pasangan yang bisa menerima itulah yang harus diupayakan. Menerima kita apa adanya termasuk juga menerima keburukan diri kita. Pada saat kita berpacaran atau mungkin sebelum menikah, pasti ada saja unsur-unsur yang diada-adakan gitu ya, yang tadinya tidak begitu bisa menjadi begitu, pencitraan gitu ya misalnya. Tapi pada saat menikah itu kan sulit sekali kalau misalnya kita tiap harinya bersama dengan dia, terus kita dipaksa untuk menutupi sisi-sisi jelek dari diri kita, itu juga tidak selalu berhasil gitu ya. Bahwa kita ini adalah tukang yang kalau kentut suka sembarangan misalnya gitu, atau mungkin yang kalau tidur itu ngorok misalnya, atau ngiler misalnya, atau juga apalah dan sebagainya, keburukan-keburukan yang sebelum menikah mungkin tidak tampak. Maka yang harus dicari, yang dibutuhkan adalah orang yang bisa menerima dengan itu semua. Itulah kenapa catatan pada para laki-laki disampaikan bahwa dari contoh yang dikisahkan oleh Rasulullah, bahwa tidak akan sama ketika seorang laki-laki, betul laki-laki diperbolehkan beristri 2, 3, 4 boleh, tetapi tidak akan sama perasaan batinnya. Karena pada istri pertama ini mungkin ada sisi sejarah yang berbeda dengan ketika menikahi istri kedua dan seterusnya. Pada istri pertama ini mungkin pada saat itu masih punya perasaan mengawali sesuatu yang belum pernah dilakukan misalnya ya, masih masih dengan sepenuh cinta, niat baik misalnya gitu. Pada saat pernikahan yang selanjutnya barangkali sudah ada niat-niat hati yang lain yang berbeda dibanding dengan menikahi istri yang pertama. Ada salah satu syariat yang menyampaikan bahwa pada beberapa pelaku poligami menyampaikan bahwa makanya pada saat ingin melakukan pernikahan yang berikutnya ini akan lebih baik kalau istri yang pertama ini memang tidak dilepaskan katanya, karena keterikatan batinnya menjadi berbeda ketika menikah dengan istri pertama, katanya begitu. Dan saya kurang paham sih berkaitan dengan itu, mangga aja mungkin bisa dicari tahu sendiri. Maksud saya adalah menjadi pelajaran bagi para istri untuk pada saat mempertahankan suami ya, mengikat batin suami itu ternyata tidak melulu dengan dandan yang heboh sekali, atau mungkin bagaimana perempuan bisa menunjukkan diri untuk luar biasa di luar rumah. Ternyata itu juga tidak selalu menjadi jaminan keterikatan batinnya. Betul bahwa perempuan yang mandiri juga mungkin disukai oleh laki-laki, menjadi salah satu syariat untuk bisa mendapatkan kecintaannya.
Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah perempuan di luar rumah, dia tetap perempuan yang tidak lepas dari fitrahnya untuk bisa terikat perasaannya gitu ya, bahwa perempuan itu didominasi oleh perasaan bagaimanapun. Buktinya apa? Buktinya adalah kalau perempuan berkendaraan, ketika dia mau nabrak, yang diinjek bukan rem, pertama kali yang dilakukan adalah teriak dulu, biasanya dalam hati heboh dulu. Kecil sekali kemungkinan perempuan untuk bisa sepenuhnya menggunakan dulu logikanya, karena bagaimanapun pasti perasaannya lebih dulu dan lebih banyak terlibat. Maka menjadi perempuan yang harus dikokohkan adalah itu dulu, kekuatan untuk bisa mengkondisikan batinnya. Karena apa? Karena dia harus mengkondisikan batin yang lain, mengikat hati para laki-laki dengan batinnya. Syariatnya adalah perempuan menjadi cantik, perempuan menjadi menarik adalah karena sisi keperempuanannya. Laki-laki itu cengeng, mereka itu egois, mereka itu tidak mau mengalah. Pada sebaik dan sesoleh apapun seorang laki-laki, dia punya ego yang tidak mau dikalahkan begitu saja oleh perempuan, dan tidak bisa memang. Dan menikah tidak untuk itu. Jangan berharap bahwa dengan menikah itu suatu saat kita mampu meluluhkan laki-laki dengan egonya. Ini tidak bisa dilakukan begitu saja. Yang mengikat laki-laki, yang meluluhkan batinnya, egoismenya, adalah sisi keperempuanan kita. Ikat dia dengan apa? Dengan kelembutan, dengan pola bicara yang baik, dengan menunjukkan sisi keperempuanan kita, bagaimana mengurus rumah dengan baik, bagaimana mengkondisikan anak-anak dengan baik, bagaimana bisa mengenyangkan perutnya, bagaimana bisa meredamkan emosinya, bagaimana bisa menghilangkan penat dan lelahnya di luar rumah. Laki-laki itu tadi disampaikan, laki-laki itu cengeng, mereka itu egois, mereka itu lemah. Tapi itu semua hanya akan ditunjukkan di hadapan perempuan yang dia yakini bisa menjadi rumah, tempat dia pulang, tempat dia menyamankan hatinya, tempat dia merasa bisa diterima. Jadi ketika mereka mengalami satu masalah di luar rumah, dia tahu dia harus kemana. Dia akan mencari perempuannya untuk berkisah, untuk berkeluh kesah, untuk menangis bahkan. Itu hanya bisa dilakukan oleh perempuan yang dia yakini bahwa dia akan aman, dia tidak akan dicemooh, dia tidak akan ditertawakan, dia tidak akan dihina. Itu hanya bisa dilakukan pada perempuan seperti itu. Maka mengikat batin laki-laki di luar rumah, memang tidak bisa kita mengikat mereka dengan penjagaan 24 jam, mengawasi kemana dia berangkat, dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berkomunikasi misalnya, bagaimana chatnya dengan orang lain, ini perempuan siapa dan sebagainya. Memang kita tidak bisa terus-menerus mengawasi itu semua. Tetapi secara syariat kita bisa mengikat batinnya untuk selalu terikat, terhubung dengan kita, untuk selalu dekat dengan kita, adalah dengan sisi keperempuanan kita. Dan itu yang salah satu syariat yang bisa kita ikhtiarkan untuk bisa membuat dia selalu terhubung dengan diri kita. Tidak mudah memang. Tidak mudahnya kenapa? Karena memang di satu sisi mungkin kita pun juga tidak seperti itu. Kita pun juga mungkin justru memerlukan perhatian lebih banyak misalnya. Dan ini kisah yang tercantum di dalam beberapa keterangan kitab itu, bahwa salah satunya Rasulullah juga ditanya, kenapa sih terikat sekali dengan Khadijah? Beliau mengatakan, karena kepada Khadijah ketika saya mengeluhkan sakit, aduh saya sakit, maka jawaban Khadijah adalah, mari saya obati, istirahatlah, ayo saya pijitin misalnya, begitu disampaikan riwayatnya begitu.
Tapi kepada Aisyah, kata beliau, beliau menyampaikan, saya sakit. Nah, beliau pernah dalam satu riwayat mengatakan bahwa yang saya terima adalah keluhan yang sama. Aisyah mengatakan bahwa aduh iya saya pun juga sakit gitu, sampai akhirnya Rasulullah memilih untuk mengabaikan rasa sakitnya dan mengurusi Aisyah, katanya begitu. Jadi ini yang membedakan dan ini yang membuat saya lebih terikat dengan Khadijah. Bagaimana saya bisa pulang, saya bisa berkeluh kesah, saya bisa diterima gitu. Bahkan yang dalam keterangan Al-Quran sendiri saat beliau menerima wahyu pertama kali, mengatakan bahwa saya takut selimuti saya ada laki-laki, ya maksudnya dideskripsikan pada saat itu oleh beliau adalah Jibril. Sesungguhnya saya takut selimuti saya, dikisahkan bahwa beliau menggigil ketakutan sekali pada saat menerima wahyu pertama kali itu. Pada saat itulah yang menjadi tempat kembalinya adalah Siti Khadijah gitu. Bagaimana Siti Khadijah meyakinkan bahwa tidak apa-apa, tenang saja, itu adalah isyarat baik, engkau adalah orang baik. Jadi yang mengendalikan semuanya itu adalah Siti Khadijah. Dan ini juga menjadi catatan kepada para perempuan untuk bisa mampu melakukan itu. Menjadi pelajarannya adalah hikmahnya bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan ketenangan batin seorang perempuan adalah dimulai dari kemampuan dia untuk bisa mengendalikan batin keluarganya. Jadi seorang perempuan tidak bisa mengklaim dirinya bisa menjadi perempuan hebat luar biasa di luar rumah pada saat urusan di dalam rumahnya sendiri belum dia selesaikan. Tidak bisa. Dia seemansipasi apapun seorang perempuan di luar rumahnya, secerdas apapun dia, sehebat apapun dia tidak bisa mengendalikan dunia kecuali dia mengendalikan isi rumah tangganya. Dimulai dari situ dulu. Jadi pekerjaan-pekerjaan di luar yang menjadi syariat, keberlangsungannya, keteraturannya, bagaimana orang-orang di luar bisa memahami, bisa menerima dia, pekerjaan bisa terkendali dengan sepenuhnya. Yang menjadi salah satu syariat adalah bermula dari bagaimana dia menyelesaikan semua urusan dalam rumah tangganya. Mari kita sama-sama belajar dari kisah hikmah ini. Seperti tadi saya sampaikan, ini memang tidak mudah dan memang tidak pernah dijanjikan mudah. Rumah tangga itu tidak pernah menjanjikan mudah. Rumah tangga hanya menjanjikan bahwa pada saat segala sesuatunya sudah dijalankan sesuai dengan syariat, sesuai dengan harapan yang diteladankan oleh Rasulullah, rumah tangga menjanjikan hikmah memberikan keberkahan. Jadi dari berkah itulah kemudian ketika seorang istri keluar rumah, dia menjadi perempuan yang baik, yang dicintai, yang dimudahkan segala urusannya. Pada sebenci apapun seluruh dunia, ada aja yang memudahkan. Pada sesulit apapun hidup, ada aja yang menjadi jalan. Dan salah satu yang menjadi syariat adalah bagaimana dia menyelesaikan urusan rumahnya. Semoga kita bisa diberi kekuatan untuk bisa melakukan itu. Kita sama-sama berbismillah melakukan syariat untuk bisa menjadi perempuan yang baik. Bahwa seorang perempuan menjadi menawan adalah karena sisi perempuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.